Oke, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Pagi hari ini kita sama-sama bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Kita semua boleh hadir di tempat ini untuk sama-sama menyembah Tuhan. Bawa hidupmu, bawa hatimu kepada Tuhan, saudara. Pagi hari ini Dia ada di sini. Dia ingin memulihkan hidupmu, Dia ingin menjamah hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Karena anugerah-Mu begitu besar atas hidup kami. Kami boleh ditolong Tuhan. Kami boleh dibawa terbang tinggi bersama Tuhan. Meskipun kami melewati lembah pencobaan, lembah kekelaman Tuhan. Namun gadamu dan tongkatmu selalu menuntun kami, selalu menolong kami Tuhan. Bahkan ketika kami tersesat Tuhan, Kau cari kami Tuhan. Ketika kami jatuh, Kau membangunkan kami. Nah, ayo berdiri lagi, kamu bisa. Thank you Jesus. Haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Yes Tuhan, bahkan setiap kata dari kami Kau menunggunya. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Yes, amin. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Yes Tuhan, yes Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
Mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri, sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Katakan dengan hatimu, dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang, kami mau datang bawa hidup kami. Mari kita pandang Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bawa sembahku, membawa sembahku, kami mau catatkan kau besar Tuhan. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau pandang wajah Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu Yesus, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Nyanyikan hidup baru. Mari Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau termulia, Kau sungguh indah tiada tandanya Tuhan. Kau Allah yang perkasa, tiada yang sanggup menandingi-Mu. Kau termulia di bumi dan di surga. Kami mau sembah Kau, karena Kau layak Tuhan. Oh, Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala
bersyukur bagimu. Yesus, Yesus, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Roh Kudus lawat setiap kami. Roh Kudus lawat setiap kami. Terima kasih. Haleluya. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Angkat tanganmu, katakan ku angkat tanganku. Ku angkat tanganku Yesus, kami puji kebesaran, puji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Lebih tinggi lagi katakan, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. One more time, say, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu Yesus, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Oh, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan, katakan haleluya, haleluya. Kau termulia di bumi dan di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, perbuatanmu ajaib Tuhan atas setiap kami. Kami rasakan hadirat-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Roh Kudus lawat setiap kami, sehingga kami datang yang berbagai macam persoalan, beban Tuhan. Kami boleh pulang dengan membawa jalan keluar, dengan membawa kelepasan, membawa kelegaan Tuhan. Begitupun kami yang sakit Tuhan, kami yang mempunyai beban Tuhan, sakit penyakit Tuhan, kami pulang dengan kesembuhan di dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan bukan menjadi ibadah yang biasa-biasa Tuhan. Kami tahu Tuhan kerajaan-Mu turun atas tempat ini Tuhan. Kami boleh dilawat Tuhan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk bersorak, melompat, memuji nama Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan siap untuk memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Ada kuasa yang melebihi kuasa yang ada di bumi maupun di surga. Kuasa nama Yesus. Nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Oh, semua.
berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Katakan namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang ya Bapa yang kekal, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Katakan kau yang termulia, engkau yang termulia di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita bersuka cita hari ini. Kita mempunyai Yesus, nama di atas segala nama. Kuasanya membebaskan, kuasanya menyembuhkan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama Yesus, Raja segala raja. Nama di atas segala nama, nama yang membebaskanku. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi, ada kuasa dalam nama Yesus. Yesus, kau ditinggikan. Haleluya, haleluya. Masih kuat memuji Tuhan saudara? Amin. Kita mau bawa banyak orang kepada Tuhan, amin. Kita mau tunjukkan hidup kita mempunyai Yesus yang membebaskan kita, membawa orang-orang semua datang kepada Tuhan. Haleluya, bersinar bagimu. Hidupku yang dulu, sekarang ku berlomba bawa kasih-Mu dan dunia, bawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu, segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Hati kami mau bersinar bagi Tuhan.
berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku sinar bagi-Mu. Kau Allah berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu. Kau Allah berkuasa. Siapa yang memuji Tuhan katakan hidupku. Pujilah Allah yang berkuasa. Kau Allah berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu. Kau Allah berkuasa. Hidupku pun membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku sinar bagi-Mu. Segenap hatiku sinar bagi-Mu, 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 bagi-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Terima kasih Tuhan. Kami membawa hidup kami bersinar bagi-Mu Tuhan, di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Biar Yesus hidup di dalam kami Tuhan, dan kami hidup di dalam-Mu Yesus. Kau Allah Immanuel, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau Allah Immanuel, Kau telah buktikan kasih setia-Mu Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan.
harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Kau beserta dengan kami. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel dengan imanmu. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari saudara, kita bangkit berdiri sembah Dia. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. hanya oleh anugerah-Mu, hanya oleh kuasa-Mu Yesus, kami boleh bertahan sampai hari ini Tuhan. Mungkin kalau tidak ada Engkau Tuhan, udah binasa Tuhan, udah gak tahu lagi apa yang harus kami perbuat Tuhan. Kekuatan kami terbatas Tuhan. Ini kami tahu kami punya Allah yang tidak terbatas. Kami mau Tuhan declare Tuhan iman kami hari ini Tuhan. Kau Allah yang perkasa, Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Kami aman Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Apapun beban persoalan yang kami hadapi hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan kami ada dalam perlindungannya Tuhan. Kami tahu Tuhan kami ada di dalam tangan-Mu. Tangan yang dapat menggenggam alam semesta, menggenggam bumi ini Tuhan. Allah yang dahsyat Tuhan, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Oh, haleluya. Yes, Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud
di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan dengan imanmu, segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Angkat tanganmu, angkat hatimu, segala pujian syukur bagimu, Yesus. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian lebih tinggi lagi, segala pujian syukur bagimu. Kau telah hadir dalam hidupku, Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Kami sembah Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus tempat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menikmati hadirat Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu mendengar suara Tuhan, Tuhan, yang menyentuh setiap hati kami, Tuhan. Bebaskan kami Tuhan, firman Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi hamba-Mu, Tuhan. Om Nathanael yang akan memberikan firman Tuhan. Kiranya urapan-Mu yang dahsyat Tuhan turun atasnya, Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh beroleh kemenangan, kami beroleh Tuhan pesan-pesan dari Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Yang boleh Tuhan membawa kami Tuhan semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap firman yang akan ditaburkan Tuhan. Biar hati kami menjadi tanah yang subur, yang boleh Tuhan bertumbuh, berbuah banyak Tuhan. Kami boleh menjadi berkat, terang dan garam bagi setiap kami Tuhan, bagi sesama kami Tuhan, bagi keluarga kami, tempat kerja kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami memberitakan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali, saya serahkan kepada Om Nathanael. Shalom Bethlehem. Anda siap mendengar firman Tuhan? Anda siap mendengar firman Tuhan? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini Luki tidak ada di tempat. Dia sedang bertugas di GBT Jelambar di Jakarta, ya. Puji Tuhan. Kebaktian di sana pukul 10. Ya. Masih bicara tentang kasih yang dibaharui. Bagian kedua. Ayat masnya tetap Matius pasal 22, ayat 36 sampai 40.
Sekarang duduknya pasangan-pasangan ya. Bagus. Luar biasa ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam bahasa Indonesia masa gini, karena Bapak Guru katanya, perintah manakah yang paling utama di dalam hukum agama? Yesus menjawab, cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu. Itulah perintah yang utama dan yang terpenting. Perintah kedua sama dengan yang pertama, cintailah sama manusia sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Seluruh hukum agama yang diberikan oleh Musa dan ajaran para nabi berdasar pada kedua perintah itu. Jadi hukum Taurat, 10 hukum Taurat kalau diringkas menjadi 2 bagian besar, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan yang kedua mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan ada 1-2 yang mengatakan kita harus mengasihi siapa? Musuh. Kita baca Matius pasal 5 ayat 44. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan yang orang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan yang orang yang tidak benar. Ini bicara tentang berkat umum. Hujan itu bicara tentang berkat umum. Hujan bukan saja untuk orang-orang beriman, termasuk juga orang-orang jahat, orang brengsek, mereka semua juga menikmati berkat ini. Bukan saja hujan, sinar matahari, tumbuh-tumbuhan, makanan, minuman dan sebagainya. Mereka bisa nikmati. Tapi satu perkara yang Tuhan inginkan, kita sebagai umat Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita sudah bicara beberapa kata kasih ya dalam bahasa Yunani, yaitu kasih agape, kasih yang memberi dan rela berkorban. Betul enggak? Dan sifatnya rela berkorban di orang lain. Kasih yang sifatnya tulus tidak mengharapkan balasan. Kasih agape adalah kasih Allah. Apakah semua orang menikmati kasih agape? Apakah semua orang punya kasih agape? Tidak. Hanya orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka lah yang memiliki kasih agape. Dalam Yohanes 3:16 katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Ayat ini tidak bisa dirubah. Ini baku saudara, karena begitu besar kasih Allah. Apanya yang besar? Kasihnya besar, Allahnya besar, dunia yang dikasih, objek yang dikasih itu sangat besar, sehingga telah mengaruniakan anaknya. Ini bicara tentang apa? Pemberian yang terbesar. Ya, mengaruniakan anak tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ini syarat yang terbesar. Tidak binasa. Ya, minggu lalu saya katakan tidak binasa. Binasa itu tidak sama dengan musnah. Ya, kalau musnah selesai. Mati musnah. Ya udah selesai. Padahal tidak, saudara. Mati itu bukan habis perkara. Mati bukan selesai. Betul enggak? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita mengenal Kristus, percaya pada Kristus, kita akan menikmati hidup yang kekal. Amin. Anda mau menikmati hidup yang kekal? Ya, siapa di sini yang sudah merasa dirinya sudah diselamatkan? Angkat tangannya. Yang sudah diselamatkan? Oh, luar biasa. Yakin ya, udah selamat. Ya, pertanyaan yang simpel. Yakin nggak kalau mati masuk surga? Yakin nggak? Itu pertanyaan yang menggelitik banyak orang. Ya, mahasiswa saya tanya, kamu yakin nggak kalau mati masuk surga? Ada beberapa di antara mereka jawab, aku nggak yakin. Loh, kamu sekian lama ke gereja, sekian lama ikut Tuhan, apa yang kau dengar, apa yang kau imani? Macam mana itu? Ya, makanya kasihan sekali. Tugas saya bukan saja ngajar, tapi juga memberikan pengertian kepada mereka. Ya, apa yang terjadi sesudah mati?
Mati bukan berarti selesai, ya. Oke, ada kasih storge, cinta keluarga, ikatan antara ibu, ayah, putra, putri, saudara perempuan dan saudara laki-laki. Intinya ada pertalian satu darah. Kasih yang timbul karena adanya ikatan keluarga. Yang ketiga, kasih eros. Dari kata eros muncul kata erotis. Pernah dengar? Erotis. Kasih asmara, seksual antara pria dan wanita yang mengundang nafsu birahi. Dalam mitologi Yunani kuno, eros adalah dewa cinta dengan sosok anak kecil yang memegang busur dan anak panah. Ya mungkin dulu kalau saudara pacaran pakai surat, terus gambar hati, terus ada gambar panahnya, jepret gitu ya. Aku sedang nembak kamu, kan begitu ya? Ya kan? Kasih eros lebih cenderung kepada nafsu syahwat. Puncaknya dari kasih eros ialah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Pada prinsipnya kasih eros ini baik dan dapat dilakukan dalam koridor pernikahan. Amin. Yang keempat, kasih filia. Kasih persahabatan, kasih persaudaraan. Kasih ini terbatas pada hubungan sahabat dan sifatnya bersyarat. Yaitu akan mengasihi apabila dikasih, menghormati apabila dihormati. Ya, jadi jelas ada 4 macam. Nah, sekarang kita lihat. Ayo, jangan jalan-jalan tuh. Apa buktinya kalau kita mengasihi Allah? Yang pertama, tidak mengasihi dunia. Minggu lalu siapa yang tidak hadir? Angkat tangan. Yang tidak hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di atas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wah, oke ya. Ya wes enggak apa-apa. Ingin tahu, baca warta yang lalu. Ya. Mengasihi Tuhan buktinya apa? Tidak menyembah berhala, tidak menyebut nama Tuhan sembarangan. Terus apa lagi? Memelihara hari Sabat. Nah sekarang, tidak mengasihi dunia. Apa sih dunia? Dunia adalah segala sesuatu yang mengesampingkan Tuhan. Itu adalah dunia. Kita akan baca dulu. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 7. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Angkuh, apa itu angkuh? Sombong. Orang Kristen boleh sombong? Gak boleh. Kita harus rendah hati. Rendah hati tidak sama dengan rendah diri. Ya. Bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia dan dunia sedang lenyap dengan keinginan. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, apa itu dunia? Ya. Apa itu dunia? Coba. Yang pertama, keinginan daging. Ya, jelas itu dicatat dalam Galatia pasal 5. Apa itu dunia? Keinginan daging, perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan. Apa sih bedanya percabulan sama perzinahan? Beda tipis, saudara. Percabulan hubungan seks yang dilakukan pemuda-pemudi yang belum menikah. Itu percabulan. Kalau perzinahan, dengan seorang pria yang sudah beristri, hubungan seks dengan gadis. Atau sebaliknya, seorang ibu melakukan hubungan seks dengan perjaka. Itu namanya perzinahan. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Apa itu berseteru? Musuhan. Ya, orang Kristen boleh bermusuhan? Boleh bermusuhan? Tidak. Ya, kadang-kadang kita musuhan sama istri. Musuhan sama suami. Musuh sama siapa? Mitoha. Ada yang bermusuhan dengan Mitoha? Angkat tangan. Gak ada ngaku ya. Apa lagi? Perselisihan. Ya, ribut, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egoisme, percideraan. Apa itu percideraan? Berantem sampai melukai itu namanya apa? Percideraan.
roh pemecah, pecah belah. Ya, kenapa Belanda dulu bikin kita pecah belah? Indonesia kan bersatu tadinya ya, tapi dibikin pecah belah, terpecah-pecah. Ya, negara Sumatera, negara Jawa, negara Irian dan sebagainya terpecah-pecah. Ya, memang benar. Kalau kita bersatu kita teguh, bercerai kita apa? Oh benar ya, runtuh ya. Ada yang jawab bercerai kita? Nah, benar kan? Saya mau pancing, saudara. Terus, apalagi kedengkian, dengki. Dengki itu benci. Sebel. Gua mah sebel. Apa artinya sebel? Senang betul. Jangan suka bilang sebel ya. Gua mah sebel sama dia. Bisa jadian, saudara. Benar nggak? Kemabukan, mabuk-mabuk, pesta pora, pesta seks, pesta narkoba, pesta gay, dan sebagainya. Terhadap semua yang kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan, apa katanya? Tidak akan mendapat bagian dalam, boleh masuk surga? Tidak. Ya, surga itu kudus. Coba kita lihat dalam bahasa Indonesia masih gini apa? Keinginan tabiat manusia nyata dalam perbuatan yang cabul, kotor, tidak patut, dalam penyembahan berhala, ilmu guna-guna, sihir, apalagi dalam bermusuh-musuhan, berkelahi, cemburu, lekas marah, dan mementingkan di sini perpecahan, berpihak-pihak. Ya, di dalam gereja kita tidak boleh berpihak-pihak. Ya, serta iri hati, kemabuk-mabukan, berpesta-pesta, dan sebagainya. Awal pandemik banyak orang pesta narkoba, pesta seks dan sebagainya. Banyak orang jadi korban, ya, kena COVID, banyak di antara mereka mati. Terhadap semua itu saya peringatkan kalian sekarang, sebagaimana saya peringatkan kalian dulu, bahwa orang yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan menjadi anggota umat Allah. Coba diperhatikan. Nggak dikutip. Gimana sih? Ya, kita lihat keinginan mata. Poin kedua. Mata apa? Mata duitan. Ngerti nggak mata duitan? Yang dipikirin apa? Bangun tidur? Kemana-mana? Bagaimana caranya? Dapat duit. Ya dong. Bagaimana caranya memindahkan duit yang ada di kantongnya orang itu pindah ke kita? Ya kan? Mata apa lagi? Mata keranjang, keranjang. Mata keranjang. Apa artinya? Mata yang suka lihat ke adegan-adegan asik kayaknya gitu ya. Waduh, anak muda nggak boleh lihat yang kayak gini. Bahaya saudara ya. Mata keranjang. Kita lihat, Daud jatuh dalam dosa gara-gara apa? Tapi yang dilihat bukan diranjang loh ini. Orang sedang mandi dilihat saudara. Coba kita lihat ya, 2 Samuel 11. 2 Samuel 11 ayat 2 sampai 5. Sekali peristiwa waktu petang ketika Daud bangun dari tempat membaringnya. Lalu ngapain? Berjalan-jalan di atas soto istana. Ya, sotohnya itu, atapnya itu datar. Tampak kebenaran dari atas soto itu seorang perempuan sedang apa? Perempuan itu sangat, kok bisa sih? Berarti tempat mandinya itu terbuka ya, open bar ya. Hati-hati saudara. Ya, apalagi saudara yang punya rumah loteng bisa tingkuk ke sana kemari. Ya toh. Nah, tempat mandi itu terbuka, ya cuma ada sekat di kanan kiri dan sebagainya. Suatu saat saya pernah besuk satu keluarga, tiba-tiba aku lihat ada tempat orang mandi, tapi betulan nggak ada yang mandi saudara. Tuh. Ada tempat mandi, bentuknya kotak. Nah, saya bilang, tahu nggak?
Tempat mandinya Batseba modelnya kayak gini saya bilang. Ya kalau di kampung-kampung kan gitu ya. Betul nggak? Benar nggak? Apa ada di daerah Batak sana? Orang mandi tanpa apa sih? Pakai atap. Ya toh? Wah itu bahaya saudara. Nah kebetulan yang mandi orang apa? Perempuan yang sangat elok. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata itulah Batseba. Batseba itu ibunya siapa? Batseba ibunya siapa? Kan Batseba hanya hubungan seks dengan Daud. Anak pertama mati. Anak kedua, seorang raja yang pintar sekali. Namanya siapa? Salomo. Luar biasa ya. Anak selingkuhan itu pintar saudara. Nah, dikatakan sini, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Nah, perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisanya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumah. Lalu apa? Mengandung. Perempuan itu dan disuruh orang memberitahukan pada demikian, aku mengandung. Nah ini jadi masalah saudara. Ya, banyak pemuda-pemudi pacaran belum direstui sama orang tua, ngebet pisan, sampai tergila-gila katanya. Ya, tergila-gila sama gadis itu. Akhirnya apa? Ya udah, terjadi sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilaksanakan. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, saudara yang punya anak perempuan, anak laki, sama aja saudara. Kita harus jaga anak perempuan kita. Kadang-kadang kita jaga anak laki-laki kita, kalau nggak hati-hati, bahaya saudara. Ya kan, itu yang terjadi. Betul nggak? Lalu mengandunglah, hamil. Anak pertama mati. Anak kedua, yaitu lahir siapa? Raja Salomo. Mata, ya. Oke, kita melihat mata gelap. Mata itu adalah pelita tubuh. Kalau matamu baik, coba kita baca Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata gelap. Kenapa dia? Ya mata gelap. Orang berselingkuh, membunuh dan sebagainya. Mata gelap. Nah ini kalau mata itu pelita. Mata itu pelita. Kalau mata kita digunakan untuk hal yang baik, aman. Tapi kalau mata kita digunakan untuk hal yang nggak baik, bahaya. Karena apa? Dengan mata bisa menjatuhkan dirinya sendiri. Contohnya siapa? Daud. Dia tidak jaga matanya. Ya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas waktu jumpa wajahnya beda. Saya ulang lagi ya. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. WA itu WhatsApp. Dari mana datangnya kecewa pas ketemu? Kok jelek ya? Kok elek ya? Ya dong, makanya jangan pacaran lewat Facebook, saudara. Sekali-sekali harus ketemu. Betul nggak? Anda boleh pacaran lewat ke Facebook, WA dan sebagainya. Tapi ingat, sebelum Anda lanjut ke jenjang berikutnya, Anda mesti ketemu. Kenapa? Sebab di foto dengan faktual itu seringkali beda. Ya toh? Kemarin ada pegawai ya. Coba saya pengen lihat foto adik-adikmu. Bagus. Terus dilihat foto yang lain, kok beda ya? Nah, itu berarti rekayasa kan? Betul nggak? Makanya hati-hati saudara. Itulah kata Ridwan Kamil apa? Buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya.
Pernah saya khotbahkan beberapa saat yang lalu ya. Buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan kepada, kalau kamu nggak mau ya kasih orang lain. Kasih ke temanmu. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Apa yang angkuh? Sombong. Kesombongan itu awal kehancuran. Betul nggak? Kita baca Amsal 16 ayat 5 dan ayat 18. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, Allah itu tidak suka dengan orang sombong. Allah menentang orang yang sombong. Tapi Allah memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Ya, Anda suka nggak bergaul dengan orang-orang yang sombong? Dari gaya bicaranya, dari cara jalannya, ya kelihatan orang sombong. Tapi kita lebih suka bergaul dengan orang-orang yang rendah hati. Betul nggak? Apa sih rendah hati? Rendah hati itu artinya menganggap orang lain lebih daripada dia sendiri. Orang yang sombong menganggap saya lebih daripada orang lain. Orang sombong itu sepertinya gini, coba. Nggak ada kita. Mau jadi, mau beres. Nah, kita mau Natal nih ya. Kita kan tim. Ya, mau sukses, mau tidak, itu kerjaan tim. Ya, puji Tuhan, Anda melihat ada sesuatu yang baru di gereja ini apa? Lampu, lighting. Ya, luar biasa, dikerjakan ya cukup lama, ada semingguan ya. Ini lumayan saudara biayanya. Berapa? 300 juta ya? Belum lengkap. Ini baru sebagian saudara. Nanti pas Natal ya akan lebih apa? Lebih bagus lagi. Jadi segala sesuatu yang mengesampingkan Allah itu dunia, bisa kerjaan, bisa hobi, tontonan, kesukaan yang membuat kita lupa akan Tuhan dan segala-galanya. Kita lihat apa sih buktinya kalau kita mengasihi Tuhan. Kita lihat poin kedua, tidak membenci saudaranya. Kita baca Yohanes 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Siapa dulu yang mengasihi? Allah. Anda bisa datang ke sini, Anda bisa mengenal Yesus, karena apa? Karena Allah mengasihi kita. Kasih itu prakarsa dari Allah, bukan prakarsa kita. Ya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Gitu. Jadi jelas, kalau kita membenci saudara, terus katanya, oh saya mengasihi Allah, tapi benci saudara, itu bohong saudara. Yang kelihatan saja tidak bisa dikasih, komodai Tuhan yang nggak kelihatan. Betul nggak? Banyak orang datang ke ayah, banyak isi-isi mungkin ngajak suami, ayo ke gereja. Udahlah kamu ajalah yang ke gereja. Kenapa? Banyak suami-suami seperti itu. Udah kamu aja yang ke gereja. Nah, itu berarti apa? Enggak kompak. Suami istri harus kompak. Suami istri harus datang ke gereja. Sama-sama mendengar firman Tuhan. Sama-sama ditegur oleh firman Tuhan. Supaya apa? Hidupnya berubah. Agar kita boleh benar-benar mengasihi siapa? Tuhan. Perhatikan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudara, maka adalah seorang berdusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Betul itu. Ya. Dengan saudaranya nggak kasih, sama mertuanya tidak mengasihi, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Ya, tanggal 9 yang lalu Bapak Edi Maramis dipanggil pulang ke rumah Bapak. Meninggal usia 77 tahun. Ya, jadi setelah Pak Yosafat ini ditinggal istri, ya, sepertinya goyah. Ya, kesehatannya menurun, sempat di panti 3 bulan, terus masuk rumah sakit. Ya, kena stroke, terus dibawa ke Cianjur, ke rumah anaknya. Kemarin saya sempat ngobrol sama anaknya, anak tirinya. Ya, mama sebelum meninggal pesan sama saya, ya kalau aku mati duluan,
tolong ya urusin Pak Edi. Oh bagus saya bilang. Ya banyak ya orang tua setelah sakit anak tidak mengurus. Padahal itu suatu ujian. Ya sekali lagi, kalau suami sakit itu ujian buat istri. Kalau istri sakit ujian bagi suami. Kalau orang tua sakit ujian buat siapa? Buat anak. Ada orang tua punya anak 10. Giliran orang tuanya sakit, bapaknya sakit, ibunya sakit. Seringkali kita jumpai ada banyak anak-anak tidak mau tahu. Betul enggak? Kualat saudara. Ya, harus urus orang tua. Sampai kapan? Sampai selesai. Ya, berapa banyak di zaman pandemi ini kita melihat ya ada seorang ibu ceritain diajak jalan-jalan sama anaknya. Akhirnya dibawa kemana? Ke panti. Nangis itu ibu. Dibawa ke panti. Akhirnya anaknya klarifikasi, iya supaya mama punya teman. Padahal dasarnya awalnya bukan seperti itu. Ya, banyak anak-anak sudah tidak mau urus orang tua. Salah saudara. Ya. Salah sekali. Bahkan saya waktu papa mertua saya sakit, ya sempat stroke berulang kali masuk rumah sakit di mana di Jakarta. Saya ngobrol sama papa, "Pah, mau nggak ikut aku? Tinggal di Sukabumi." "Ya udah, kamu bilang sama Koko paling gede." Ya, saya tulis surat sama Koko, terus akhirnya Koko, "Ya udah nggak apa-apa." Jadi pulang dari rumah sakit langsung. Waktu itu saya tinggalnya di Bayangkara, di rumah Bayangkara. Ya puji Tuhan, saya urus. Ya, tiap hari saya mandiin saudara. Kenapa? Karena saya sejak kecil tidak merasakan kasih sayang ayah. Ya, waktu saya lahir, nggak tahu berapa saat kemudian ayah saya meninggal. Saya ingin merasakan bagaimana ngurus orang tua itu seperti apa. Enggak apa-apa, dalam kondisi stroke, dalam kondisi yang sakit, saya mau urus saudara. Ya, puji Tuhan, saya lakukan itu, saya mandiin. Ya, kalau buangnya saya cebokin saudara. Luar biasa, kita harus lakukan seperti itu. Jangan orang tua udah sakit, udah 1000, enggak weh. Kalau orang tua dicuekin, lama-lama cepat mati saudara. Nah itu yang terjadi. Ya, sempat waktu itu saya pindah ke Otista ini, nggak ada kamar, dia pulang, papa mertua saya pulang ke Bandung. Begitu saya udah bangun lagi rumah, pastori, saya ajak lagi ke Sukabumi. Luar biasa. Nah, saya mau lakukan seperti itu. Ya, kita di sini banyak mantu, banyak anak, punya orang tua dan sebagainya. Coba kita belajar untuk mengasihi mereka. Nah, dikatakan sini, dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Termasuk siapa? Orang tua kita. Ya, kalau kita sayang orang tua, kita juga sayang mertua. Kenapa? Kita kan sayang sama anaknya. Kenapa sama orang tuanya tidak? Harus kita lakukan seperti itu. Baik, kita lanjut. Jadi jelas kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena itu sebagai anak Tuhan, orang percaya, orang beriman, kita tidak boleh membenci saudara. Karena apa? Karena orang yang membenci saudara, orang tersebut tidak akan menikmati hidup yang kekal. Kita akan baca 1-2 ayat dalam 1 Yohanes 3 ayat 14-15. Kita baca bersama-sama. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Membenci saudaranya. Bobotnya sama, kualitasnya sama. Dengan apa? Pembunuh. Mungkin saudara tidak membunuh pakai pisau, tapi saudara membenci. Itu identik. Bobotnya sama. Ya. Karena itu kita tidak boleh saling membenci. Ya. Ya, kita tidak boleh benci saudara seiman, saudara kandung, saudara sepupu, saudara teh dan sebagainya. Betul enggak? Kita enggak boleh. Apalagi suami istri, juda, janda menikah, punya anak, suaminya punya anak, istrinya punya anak, gabung jadi satu. Saya ngajarin seperti apa? Anggap anak tirimu itu sebagai anak. Betul enggak? Anak.
Ya, saya berapa tahun yang lalu ada satu anak nakal sekali, anak soal minggu. Ya. Anak ini sempat gigit anak saya, Rizka. Ya, lagi ngajar digigit. Saya penasaran, ini anak sopo tuh. Ini anak siapa sih? Saya cari, saudara. Oh, rumahnya di Baros Kencana, saudara. Ya, saya cari. Oh, ternyata ini anak tiri. Jadi ibu nikah sama bapak, bapak bawa anak, ibu juga bawa anak. Ibunya gak suka sama anaknya, main cubit, main pukul, main apa gitu. Diperlakukan, disiksa dan sebagainya. Akhirnya apa? Di sekolah bikin ulah. Di gereja bikin ulah. Saya kasih tahu, biarpun itu anak tiri, tetap perlakukan dia sebagai anak. Kita nggak boleh membenci, ya toh? Mungkin banyak keluarga-keluarga yang adopsi anak, tetap kita perlakukan orang-orang yang diadopsi sebagai anak diri sendiri. Betul nggak? Harus dilakukan seperti itu. Nah, perhatikan dalam bahasa Indonesia masih gini kata, kita tahu bahwa kita sudah keluar dari kematian dan berpindah kepada hidup. Berpindah dari neraka menuju ke sorga. Kita tahu bahwa sebab kita mengasihi sesama saudara kita. Orang yang tidak mengasihi berarti apa? Masih dikuasai oleh apa? Kematian. Ya, bahasa Indonesia masih gini ya. Orang yang membenci seorang adalah pembunuh. Dan kalian tahu bahwa seorang pembunuh tidak mempunyai hidup sejati dan kekal. Pembunuh. Ya, membunuh. Bunuh orang, termasuk bunuh diri. Bunuh diri jalan pintas menuju ke neraka. Iya, jalan pintas menuju ke neraka. Tahun 2002 ada seorang bapak dibunuh diri. Potong urat nadi dengan pisau. Dengan pisau yang sama, dia bisa potong buah-buahan, dia bisa potong sayuran, tapi pisau yang sama bisa bunuh diri. Wah, bunuh diri saudara. Ya, saya dipanggil. Om, papa bunuh diri. Kok bisa? Wah, mengerikan sekali. Saya datang itu udah pucat. Ya, rupanya begitu dia bosok gini, itu darahnya moncot ke wajahnya, moncot ke tembok dia. Luar biasa. Malam kita doa, bikin ibadah. Saudara tahu nggak saya khotbah apa? Bunuh diri jalan pintas menuju ke neraka. Ya, di Jepang beberapa tahun yang lalu ada satu tempat favorit bagi orang Jepang di bawah kaki gunung Fujiyama. Banyak sekali orang di Jepang bunuh diri. Terakhir, karena seringnya terbanyaknya orang yang bunuh diri, setahun itu bisa sekitar 10.000 orang yang bunuh diri. Apa yang dilakukan pemerintah? Dia taruh security di mana-mana, sehingga orang tidak bisa melakukan bunuh diri. Nah, sekarang bunuh diri yang paling meningkat bukan di Jepang, di Korea. Di Korea Selatan banyak orang bunuh diri. Kenapa? Ya kalau sudah nggak terkenal jadi artis, bunuh diri. Ya dong, pacaran gagal, bunuh diri. Kan begitu. Kalau orang Indonesia mau kerja nggak dapat, bunuh diri. Punya anak terlalu banyak, nggak bisa kasih makan, bunuh diri. Sakit, nggak sembuh-sembuh, bunuh diri. Betul nggak? Bunuh diri macam-macam. Ada yang gelantungan di pohon, ada yang minum baygon rasa jeruk. Iya kan? Ada yang minum racun tikus, wah itu cepat saudara ya. Baik, satu poin lagi, menghargai perintah Tuhan. Yohanes 14. Ayat 21-24, menghargai. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Perhatikan, barang siapa memegang perintahku, melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Anda mau dikasih Tuhan? Mau dikasih Tuhan? Iya, kita mesti taat. Seperti seorang anak. Kalau tanya, kamu sayang nggak sama orang tua? Sayang nggak sama apa-apa? Sayang. Buktinya apa? Ya mesti nurut. Betul nggak?
Pernah nggak kamu nangis? Pernah. Kenapa nangis? Dipukul. Kenapa dipukul? Karena nggak taatnya itu. Ya, tidak taat itu dosa, saudara. Ya, dikatakan lebih jauh, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepada Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa. Jadi artinya apa? Kita harus tetap menghargai perintah Tuhan. Nah, doa siang kita bahas Mazmur 119. Ya, itu panjang sekali, belum selesai sudah 2-3 minggu ini. Kita bahas terus, satu perikop. Nah, di Mazmur 119 ada peringatan-peringatan, titah Tuhan, hukum-hukum Tuhan, dan semua itu mengacu kepada siapa? Pada firman Tuhan. Kalau Anda ingin bahagia, Anda ingin diberkati Tuhan, kita harus apa? Taat. Betul enggak? Ya. Baik. Karena itu kita jangan pernah bosan untuk berharap pada Tuhan. Sebab Tuhan juga tidak pernah bosan memberkati hidupmu. Amin. Jangan pernah bosan berharap pada Tuhan, sebab Tuhan juga tidak pernah bosan memberkati engkau. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Ini kebetulan terjadi dengan keluarga ponakan saya. Ya, ponakan saya punya suami, punya anak Owen yang goyang-goyang terus. Nah, Ricky ini punya adik namanya Bernard. Dia sakit jantung, saudara. Udah pergi ke beberapa dokter, terakhir baru berhasil dioperasi, klepnya yang bocor. Saudara tahu nggak diganti pakai klep apa? Klepnya babi. Babi. Tahu nggak babi? Haram kan? Iya kan? Haram tapi enak, saudara. Nah, terus ada masalah di otaknya nih, ada apa? Penyumbatan, ada penyumbatan. Ceritanya mau dioperasi. Ya, semua keluarga dikasih tahu, saya juga berdoa berulang-ulang. Nah, 2 hari yang lalu saya telepon Ricky yang orang Surabaya itu, bukan Ricky Romantar ya, nama Ricky itu baik sekali, saudara. Ricky gimana? Oh, puji Tuhan, cek. Gimana dengan Bernard? Udah operasi, udah selesai operasi. Gimana dengan otaknya? Ada pendarahan. Pas mau dioperasi, dicek lagi. Puji Tuhan, kosong, bersih sama sekali. Wah, luar biasa. Jadi buktinya apa? Kalau kita banyak doa. Saya itu sepele, saudara. Saya itu kirim ayat ini. Boleh ini dibuka Amsal pasal 3. Ini yang saya sampaikan sama dia. Amsal pasal 3. Ayat 5. Ayat 5 sampai 9. Sampai 8. Nah, saya broadcast ke dia, terus kirim ke si Bernard. Dia baca. Dia katakan sini, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia artinya apa? Kita harus libatkan dia, lebatkan dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Hasilnya apa? Nah, kita baca-baca bersama-sama. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ini ayat. Jadi kemarin dia bilang, wah, cek ini ayat yang kirim jadi berkat, jadi rema bagi keluarga itu. Ya, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pikiran kita, pada otak kita. Ya, akuilah dia artinya apa? Libatkan Tuhan dalam segala hukum, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Hasilnya apa? Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Betul, saudara. Jadi kalau saudara menghadapi masalah,
persoalan, sakit penyakit, kita perlu berdoa. Oh ya, Cun gimana kondisinya? Cun udah sehat? Iya, kita akan berdoa untuk Cun Suyanto, kena tumor ya di kepalanya. Terus kita akan berdoa untuk Jesslyn. Saya baru tahu kemarin tadi Sansen masuk rumah sakit. Ya, kita beri sama-sama. Oh, ada penyerahan anak. Silakan Ibu Bapak Subaroko sama Ibu Soplin Pandiangan. Nah juga depan. Ada penyerahan anak. Kita nyanyi Aku Berserah ya. Di sebelah sini. Anak ini diberi nama Semi Gabriel Bajanahor, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sukabumi tanggal 15 Oktober, nama ayah Subaroko Banjanahor, nama ibu Soplin Pandiangan, ya, diserahkan hari ini. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah. Cepat silakan berdiri. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sepasang suami istri boleh datang kepada Tuhan, mau serahkan anaknya kepada Engkau, menyadari bahwa mereka tak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Subaroko Banjanahor. Dia sebagai ayah bagi anak-anak, dia sebagai suami bagi istri. Berikan anugerah, kekuatan, kesehatan, berikan semangat dan sukacita, agar dia boleh jadi bapak yang baik, mengayomi seluruh keluarga, boleh bekerja dan melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami bentuk Soplin Pandiangan, dia sebagai ibu bagi anak-anak, dia sebagai istri bagi suami. Mari Tuhan berikan anugerah, kekuatan, kesehatan, berikan semangat dan sukacita, berikan kesabaran dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan anak Semi Gabriel Bajanahor ke dalam tangan-Mu. Ada malaikat-malaikat di sorga yang selalu menjaga, melindungi anak ini. Berikan anugerah, kekuatan, kesehatan, hindarkan dari sak penyakit. Biarlah anak ini boleh terus bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan anak Semi Gabriel Bajanahor demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan juga akan tolong supaya kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk.
Oke, haleluya. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan? Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siap